Shalom jemaat yang Tuhan kasihi, haleluya. Saya ucapkan selamat Natal buat semua saudara. Kemarin kita sudah mendengarkan pesan Natal yang begitu luar biasa, di mana Dia lahir untuk kita. Artinya saudaraku, firman itu telah menjadi manusia. Ya, Dia telah turun, menjelma menjadi manusia. Nah saudara, ini penting sekali. Ya, doktrin inkarnasi adalah dasar kekristenan yang menjadi saudaraku rahasia iman kita. Ya, ini yang patut, yang penting kita percayai supaya kita bisa kembali kepada gambar dan rupa Allah. Nah, saudara, di dalam 1 Timotius pasal 3 ayat 16 dikatakan, dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita, Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Saudara, jadi agung sekali rahasia di mana kita bisa, saudara, bertumbuh serupa segambar dengan Allah, dimulai dengan mempercayai, saudara, bahwa Dia telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Dia dibenarkan dalam roh, apa yang Dia ajarkan, ya, diteguhkan oleh Roh Kudus, saudara. Ya, Dia menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat ketika Dia kembali ke surga. Ya, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Injil telah diberitakan kepada bangsa-bangsa. Nah, saudara, yang dipercayai di dalam dunia ini, ya, hari-hari ini banyak orang yang sudah percaya, mereka murid-murid Kristus. Dan saudara, Dia diangkat dalam kemuliaan. Yesus telah naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan Dia, saudaraku, telah mencurahkan Roh Kudus-Nya. Dia telah mendirikan gerejanya, saudara. Ya, nah saudara-saudara, ini adalah, saudara, rahasia iman kita. Dimulai dengan apa, saudara? Mempercayai doktrin inkarnasi, di mana Dia telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Nah, saudara, kenapa ini penting? Nah, mari kita lihat, saudara, ya, mengapa Kristus, ya, harus lahir sebagai manusia. Ada 3 alasan. Saudara, alasan yang pertama, ya, inilah rahasia yang pertama, ya, Dia lahir sebagai manusia supaya Ia dapat menebus kita dari dosa. Kalau Dia nggak datang menjadi manusia sepenuhnya, ya, Dia tidak bisa, saudara, menanggung dosa kita. Ya, karena manusia telah berbuat dosa, dan akibat dosa adalah, saudara, kematian. Ya, akibat dari dosa kita menerima hukuman kekal selama-lamanya dalam keadaan sebagai manusia, saudara. Nah, supaya Dia bisa menanggung akibat dosa itu, saudara, menebus kita dari dosa, Dia harus jadi manusia sepenuhnya. Makanya Dia lahir sebagai manusia sepenuhnya. Nah, itulah sebabnya kita perlu bersyukur kalau Dia mau datang menjadi manusia, saudara. Ya, Dia memberi dirinya sendiri. Ya, Dia mati di kayu salib, saudara. Ya, Dia menebus kita dari segala dosa, akibat-akibat dosa, dari kematian, supaya, saudaraku, kalau kita percaya kepada Dia, kita menerima Dia, ya, maka saudara, kita memiliki keselamatan, kita memiliki hidup yang kekal itu, saudara. Mari, saudara yang sudah menerima Yesus, ya, sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mari kita bersyukur. Kita lebih banyak merenungkan betapa besarnya, saudaraku, anugerahnya, kasihnya kepada kita. Kalau kita semakin merenungkan ini, saudara, maka kita semakin bertumbuh dalam kasih.
Kalau kita merenungkan betapa besar kasih Allah terhadap kita, kita pun semakin tumbuh kasih kita kepada orang lain. Saudara, kalau kita sudah mengalami betapa besar pengampunan Tuhan akan kita, maka kita juga bisa memberi pengampunan yang besar kepada orang lain. Saudara, ini adalah rahasia pertama untuk kita bertumbuh kembali kepada gambar dan rupa Allah dalam hidup kita. Nah, ini alasan pertama. Nah, sekarang kita lihat alasan yang kedua, kenapa Yesus harus lahir sebagai manusia. Yang kedua, saudara, supaya dia menjadi contoh hidup bagi kita. Nah, saudara, sejak manusia jatuh dalam dosa, manusia kehilangan gambar Allah itu, saudara. Adam tadinya hidup serupa segambar dengan Allah. Karena telah berbuat dosa, Alkitab bilang telah kehilangan kemuliaan Allah. Manusia tidak lagi hidup serupa segambar dengan Allah. Nah, akibatnya, saudara, manusia saudara tidak hidup seperti yang Tuhan rencanakan. Itulah sebabnya Yesus datang sebagai manusia. Dia datang sebagai manusia yang lahir, kemudian hidup 33,5 tahun, saudara. Setelah itu dia mati di kayu salib buat kita. Nah, kenapa dia harus datang dan hidup 33,5 tahun? Sekian lama. Mengapa? Bukankah kalau tujuannya hanya untuk menebus dosa kita, dapat saja dia hanya datang 1 hari. Yaitu, saudaraku, setelah dia datang tepat di usia 33,5 tahun. Jadi manusia sempurna, manusia seutuhnya. Kemudian mati di kayu salib, hari ketiga dia bangkit lagi. Kalau dia mau, bisa saja kan, tidak mustahil. Tapi kenapa dia harus menghidupi satu kehidupan yang begitu panjang, 33,5 tahun? Karena, saudaraku, dia mau kasih kita contoh bagaimana kita bisa kembali kepada kehidupan yang serupa dan segambar dengan Allah. Nah, itulah sebabnya, saudara, kalau kita udah percaya kepada dia, sudah terima penebusannya, nah, kita harus hidup sama seperti dia telah hidup. Itulah yang ditulis dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa dia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi kalau kita betul ada di dalam dia, kalau kita udah percaya dia, saudara, kita katanya wajib hidup sama seperti dia telah hidup. Kita harus memiliki gaya hidup seperti Kristus. Nah, barulah kita memiliki kehidupan Kristus. Saudara, kehidupan Kristus itu penuh dengan kebenaran. Karena dia adalah sang kebenaran itu sendiri. Tapi dia kasih kita contoh bagaimana hidup benar. Hidup penuh kasih. Karena dia sang kasih itu sendiri. Tapi dia kasih contoh bagaimana hidup penuh kasih. Bagaimana hidup kudus. Dia kasih kita contoh. Dia adalah contoh kita. Nah, banyak orang, saudara, mau memiliki hidupnya Kristus, tapi tidak mau menjalani gaya hidupnya Kristus. Contoh, banyak orang mau hidup kudus, tapi tidak mau mempraktekkan disiplin doa, seperti Kristus praktek disiplin doa. Banyak orang mau hidup kudus, tapi nggak pernah praktek disiplin seperti Kristus praktekkan disiplin-disiplin rohani. Dia puasa, dia, saudaraku, praktek berdiam diri dan menyendiri. Yesus praktek, saudara, ada istirahat dalam 1 minggu. Dia juga praktek, saudaraku,
dia taat kepada perintah dari bapaknya. Ya, dia bilang manusia hidup bukan hanya oleh roti saja, melainkan oleh segala perkataan yang keluar dari mulut Allah. Jadi dia praktek disiplin-disiplin rohani. Nah, saudara, kita kalau mau memiliki hidup dia, hidup ya yang penuh kasih, hidup penuh kebenaran, hidup ya penuh kekudusan, mari kita praktek gaya hidupnya Kristus. Nah, itu sebabnya saudara, tahun 2023, mari saudara, kita mau jadi murid Kristus. Ya, kita mau ikut Yesus, belajar dari Yesus, gaya hidupnya, disiplin-disiplin rohani seperti yang dia praktekkan, sampai kita menjadi serupa seperti Kristus. Nah, mari saudara kita semangat praktekkan ini. Nah, sekarang alasan yang terakhir, mengapa Kristus lahir sebagai manusia? Nah, inilah saudaraku, rahasia yang ketiga. Kalau kita mau bertumbuh serupa dengan Kristus, kita tidak bisa, saudara, hanya dengan meniru Kristus. Ya, memang kita udah ada modelnya, saudara. Tapi kita nggak bisa ya meniru dia dari luar. Ya, yang disebut serupa dengan Kristus, saudara, itu bukan rambutnya atau ada janggutnya, bajunya seperti Kristus, cara jalannya, cara ngomongnya, bukan. Yang dimaksud serupa dengan Kristus itu yang di dalam, saudara, manusia rohnya, ya, manusia batinianya harus serupa dengan Kristus. Nah, karena itu saudara, Kristus ya dia lahir, kemudian mati di kayu salib, bangkit, dia naik ke surga tadi dikatakan, lalu dia kirim Roh Kudus supaya Allah berdiam di dalam kita. Nah, Kristus berdiam di dalam kita. Saudara, supaya apa? Supaya dia mengubah dari dalam, ya, dari dalam diri kita. Dia mengubah kita supaya kita makin serupa dengan Dia. Ya, itu sebabnya saudara, ya, ketika gereja Korintus mengalami krisis moral yang begitu parah, 2 Korintus 13 ayat 3 Paulus bilang begini, ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Saudara, ya, ini saudaraku ternyata yang menjadi salah satu problem besar dalam jemaat Korintus yang begitu hancur moralnya, saudara. Mereka nggak yakin Yesus ada di dalam diri mereka. Ya, atau mereka kurang yakin. Benar nggak ya Yesus ada di dalam diri mereka? Tahukah saudara, kalau saudara udah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Kristus diam di dalam saudara. Ya, itulah pengharapan akan kemuliaan. Kristus di dalam kamu, pengharapan akan kemuliaan. Ya, kalau Kristus ada di dalam saudara, saudara punya pengharapan hidup makin mulia, makin serupa dengan Dia. Karena ketika Dia berdiam di dalam kita, Dia akan mengubah kita dari dalam. Dia akan ubah manusia batinia kita, manusia roh kita. Ya, Dia akan ubah. Nah, manusia batinia itu apa, saudara? Yang di dalam, yang nggak kelihatan. Dia akan ubah pikiran kita. Ya, terdiri dari pikiran, ya, logika kita, imajinasi kita. Dia akan ubah juga, saudara, emosi kita. Ya, dia akan, saudaraku, mengubah hati nurani kita. Dia akan mengubah, saudara, ya, kehendak-kehendak kita. Dia akan mengubah, apalagi saudara, pikiran-pikiran bawah sadar yang kita seringkali menyimpan hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Dia ubah kita dari dalam, saudara. Supaya kita tiap hari makin diubah, makin serupa dengan Kristus.
Nah, inilah saudaraku, ya, rahasia yang ketiga. Kalau kita mau bertumbuh serupa dengan Kristus, ya, kita harus membangun manusia roh kita. Ya, kita harus, saudaraku, ya, berubah dari dalam, mengalami renovasi, berubah dari dalam sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kita. Kalau di dalamnya kita serupa dengan Kristus, pasti buah-buahnya serupa dengan Kristus. Ya, saudara. Nah, inilah message Natal yang kita perlu renungkan terus-terusan, dan ini menjadi dasar buat kita memasuki tahun depan, saudara. Fokus, ya, Abba Love Industry 2023. Tuhan memberkati kita.